Silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wa na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa amalin la yurfa'u wa du'ain la yusma'u. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat, mencurahkan kebaikan kepada kita semua. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada qudwah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabatnya serta seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang ittiba kepada beliau, yang menghidupkan sunnahnya dan yang menjalankan apa yang telah diwasiatkan oleh beliau. Para peserta kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan bedah kitab Syakhsiyah Al-Islamiyah juz yang pertama. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di pembahasan atau di bab kaifa nasya'at mas'alatul qada'i wal qadar. Berkaitan dengan bagaimana kemunculan persoalan al-qada wal qadar. Jadi di bab ini musannif yaitu Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, beliau memaparkan ya secara ringkas ya, memaparkan secara ringkas sejarah pemikiran atau sejarah kemunculan perdebatan ya di antara mutakallimin berkaitan dengan satu topik atau satu persoalan yang disebut dengan al-qada wal qadar. Topiknya adalah al-qada wal qadar. Yang perlu kita pahami bahwasanya tema al-qada wal qadar yang diperdebatkan oleh mutakallimin ya ahli kalam itu tidak pernah muncul, tidak pernah diperdebatkan oleh generasi sebelumnya, yaitu generasi para sahabat. Ya katakanlah mutakallimin ini atau perdebatan ahli kalam ini kan baru muncul setelah abad ke-1 ya, di penghujung abad 1. Berarti masuk abad kedua ya, 100 Hijriyah ke atas. Nah, itu muncul banyak persoalan yang diperdebatkan oleh mutakallimin itu kan bukan hanya al-qada wal qadar, tapi berkaitan nanti dengan status ya pelaku dosa besar, ya apakah dia masih muslim atau kafir atau fasik, ya kemudian berkaitan dengan surga dan neraka, ya macam-macam ya. Jadi topik yang berkaitan dengan persoalan-persoalan keimanan. Nah, di antara yang memunculkan polemik dan itu berkepanjangan itu adalah mas'alatul qada wal qadar ya. Persoalan al-qada wal qadar. Nah, sebenarnya dari mana persoalan ini muncul ya? Kalau kita melihat atau merujuk ke beberapa referensi ya. Meskipun ini tidak disinggung oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, sebelum kemunculan tokoh-tokoh Mu'tazilah ya seperti Wasil bin Atta, itu sebelumnya sudah ada tokoh yang memunculkan pemikiran yang itu diteruskan oleh Wasil bin Atta. Ya. Jadi pemikiran yang itu kemudian diteruskan oleh Wasil bin Atta sebagai pemuka Mu'tazilah yang kemudian menjadi perdebatan di antara ahli kalam ya dengan Jabariyah, kemudian nanti dengan ahli sunnah yaitu Asy'ariyah. Nah, di antaranya adalah seorang tokoh yang bernama Ma'bad. Ini sebagaimana sebagian sejarawan menyebutkan seorang tokoh yang bernama Ma'bad, dia pernah
memunculkan isu berkaitan dengan la qadar. Ya, la qadar. La qadar itu maknanya adalah tidak ada takdir, tidak ada qadar. Ya, tidak ada takdir. Itu sebenarnya adalah statement untuk merespon pandangan atau kezoliman, ya lebih tepat merespon kezoliman yang dilakukan oleh penguasa di masa Abbasiyah. Ya. Jadi ketika dia mengatakan la qadar, itu dia sebenarnya sedang merespon statement yang dimunculkan oleh para penguasa Abbasiyah di zaman itu yang mengatakan bahwasannya kezoliman yang mereka lakukan, ya, itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya, kezoliman yang mereka lakukan itu sudah ditakdirkan. Jadi maknanya kalau ini sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah, ya jangan protes, kan begitu. Nah, karena merespon statement atau pandangan semacam itu, ya, ini kan kalau dibiarkan itu akan menjadi legitimasi, ya, terhadap kezoliman, ya, ketidakadilan yang dilakukan oleh para penguasa Abbasiyah. Karenanya kemudian Ma'bad, ya, pada waktu itu dia bukan Abbasiyah, ya, Bani Umayyah, ya. Jadi penguasa Bani Umayyah ketika kemudian mereka melakukan kezoliman itu, kemudian dengan pandangan semacam itu menjadi legitimasi atas kebijakan yang tidak adil, kezoliman yang mereka lakukan, maka disitulah kemudian Ma'bad itu memunculkan opini semacam itu, bahwa tidak ada takdir. Tidak ada takdir itu maknanya setiap perbuatan buruk itu karena perbuatan manusia. Kezoliman itu akibat dari perbuatan manusia. Nah, tidak ada sangkut pautnya dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu respon, ya, dari seorang tokoh bernama Ma'bad. Ya, dia ingin menunjukkan kepada kaum muslimin bahwasanya pandangan semacam itu bisa melanggengkan kezaliman yang dilakukan oleh penguasa Bani Umayyah. Ya, karenanya kemudian dia mengatakan bahwasanya setiap kezaliman, tindakan kezaliman itu murni karena perbuatan manusia. Jadi kalau manusia melakukan perbuatan buruk, maka mereka sendirilah yang menanggung itu. Nah, setelah masa Ma'bad inilah kemudian pandangan itu diteruskan oleh Wasil bin Atha. Nah, yang kita tahu sebagai tokoh Mu'tazilah, ya, di dalam sejarah. Dia yang kemudian melanjutkan pandangan dari Ma'bad. Ya, kemudian dia lemparkan ke publik sehingga kemudian para ulama di zaman itu juga ikut merespon apa yang menjadi pandangan dari Wasil bin Atha. Nah, Wasil bin Atha itu kita tahu dulu dia murid dari seorang tabi'in besar yang bernama Hasan al-Basri. Sayyidina Hasan al-Basri itu punya halaqah, ya, di Basrah. Di antara murid beliau itu adalah Wasil bin Atha. Nah, setelah kemudian Wasil bin Atha itu dia memunculkan pandangan tentang bahwasannya perbuatan manusia itu yang menciptakannya adalah manusia itu sendiri, jadi bukan Allah. Jadi Allah bukanlah yang menciptakan perbuatan manusia. Akhirnya kemudian dia keluar dari halaqahnya Hasan al-Basri. Nah, dari situ kemudian muncullah sekelompok yang lain merespon, ya, apa yang disampaikan oleh Wasil bin Atha. Jadi intinya bahwasanya Wasil bin Atha dengan pandangan hurriyatul iradah. Ya, hurriyatul iradah. Bahwasanya manusia itu dia punya kehendak bebas, ya. Manusia itu punya kehendak bebas dalam mewujudkan satu perbuatan. Kalau dia melakukan kebaikan, ya, berarti kebaikan itu perbuatan yang bernama kebaikan itu, atau misalnya dia melakukan sholat, puasa, itu perbuatan itu murni dia sendiri yang menciptakan, bukan Allah. Sama halnya ketika dia melakukan kejahatan, mencuri. Jadi perbuatan yang bernama mencuri itu, ya, siapa yang membuat atau siapa yang menciptakan? Manusia itu sendiri. Ya. Karenanya di dalam
perdebatan berkaitan dengan al-qada wal qadar ini, para ulama itu fokus pada dua perkara besar ya. Yang pertama adalah khalqul af'al, berkaitan dengan penciptaan perbuatan manusia. Yang kedua adalah tawalludul af'al. Ya, tawalludul af'al. Tawalludul af'al itu adalah perbuatan yang lahir atau sesuatu yang lahir dari perbuatan manusia. Nah, umpamanya ketika kita melempar batu, ya, melempar batu, perbuatan melempar batu itu kan berkaitan dengan af'al, perbuatan manusia. Nah, disitulah kemudian manusia mutakalimin itu berbicara tentang khalqul af'al. Jadi perbuatan melempar itu siapa yang menciptakan? Allah atau manusia itu sendiri. Tapi ketika misalnya batu yang dilempar itu mengenai seseorang, sehingga kemudian orang yang terkena lemparan batu itu dia merasakan sakit, maka sakit itu disebut dengan tawaludul af'al. Perbuatan yang lahir dari perbuatan yang lain. Nah, rasa sakit itu siapa yang menciptakan? Apakah manusia yang melakukan atau yang melempar batu itu, atau tawalludul af'al itu lahir atau Allah yang menciptakan? Nah, jadi perdebatan berkaitan dengan al-qada wal qadar itu berputar pada dua hal itu. Tetapi poin intinya adalah khalqul af'al ya, berkaitan dengan perbuatan manusia. Apakah kemudian diciptakan Allah atau kemudian dia sendiri yang menciptakan? Karenanya ketika kemudian mutakalimin itu mereka bicara tentang khalqul af'al itu, mereka menisbatkan itu kepada Allah. Jadi manusia itu ketika dia melakukan perbuatan, apakah perbuatan itu diciptakan oleh Allah? Dalam arti berarti dia dipaksa. Kalau Allah yang menciptakan berarti dia dipaksa untuk melakukan perbuatan itu, ataukah dia sendiri yang melakukannya, atau dia sendiri yang menciptakannya. Dan hurriyah setiap perbuatan yang lahir karena irodahnya, karena kehendaknya itu murni dia. Sehingga mereka berhak untuk mendapatkan pahala ataupun dosa. Nah, jadi ketika mereka membahas ini, selain mereka menisbatkan khalqul af'al itu, atau kemudian persoalan perbuatan manusia itu dinisbatkan kepada Allah, mereka juga mengaitkannya dengan pahala dan siksa. Makanya dalam pandangan Mu'tazilah, dia mengatakan bahwasanya manusia, karena manusia sendiri yang menciptakan perbuatannya itu, maka mereka berhak untuk mendapatkan konsekuensi, dua konsekuensi. Kalau perbuatan baik berarti mendapatkan pahala, kalau perbuatan buruk berarti mendapatkan dosa. Dan itu mereka anggap sejalan dengan konsep keadilan Allah. Jadi kalau manusia itu dipaksa, jadi manusia itu melakukan sesuatu itu dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah tidak adil. Kan begitu. Allah itu tidak adil. Karena bagaimana bisa dikatakan Allah itu adil ketika Allah memaksa manusia itu mencuri? Setelah itu mereka diazab karena mencurinya itu. Kan berarti tidak adil. Atau ketika mereka melakukan perbuatan maksiat. Bagaimana mungkin mereka dipaksa melakukan perbuatan maksiat, setelah itu mereka harus menanggung resikonya, mereka harus menanggung iqab, sanksi. Atau bagaimana mungkin mereka diperintah untuk melakukan perbuatan baik, sementara mereka sejak awal sudah dipaksa melakukan perbuatan baik. Jadi perintah itu untuk apa? Kan sia-sia. Nah, jadi Mu'tazilah itu ya, itu mereka mengaitkan hurriyatul iradah itu, konsep kebebasan kehendak itu dengan keadilan Allah. Mereka anggap itu sejalan dengan konsep keadilan, ya. Sejalan dengan konsep keadilan. Nah, di sini Syekh Taqi itu mengkritik, ya, mengkritik pandangan Mu'tazilah, bahwasannya ketika mereka bicara tentang
hurriyatul iradah, dan mereka katakan itu sesuai dengan keadilan Allah, berarti mereka telah mengkiaskan atau menganalogikan sesuatu yang gaib itu dengan sesuatu yang syahid, sesuatu yang nampak. Apa maknanya? Mereka itu memaksa Allah berbuat adil sesuai dengan persepsi adil di dalam kepala mereka. Di adil-adilnya manusia kan begitu ya. Kalau kita bicara tentang keadilan, kalau dikembalikan konsep keadilan itu kepada akal manusia, ya akal kita pasti akan membenarkan. Ya nggak mungkin lah Allah itu memaksa kita melakukan perbuatan maksiat. Setelah itu Allah menyiksa kita karena perbuatan maksiat itu. Berarti nggak adil. Nah, kalau dikembalikan kepada akal, ya. Jadi nggak mungkin Allah itu yang menciptakan perbuatan maksiat itu. Atau Allah memaksa manusia melakukan perbuatan maksiat. Nah, itu nggak adil. Tapi kalau manusia itu dibebaskan, ya mereka sendiri yang menciptakan perbuatan mereka, mereka punya irodah, mereka mampu mewujudkan perbuatan yang bernama amal soleh ataupun maksiat, kemudian setelah itu mereka menanggung sendiri, ya akibat dari perbuatannya itu. Nah, itu baru adil. Nah, itu kalau kita pandang secara logika, ya itu masuk akal. Tetapi persoalannya adalah kita memaksa adil menurut logika kita untuk dinisbatkan kepada Allah. Jadi kita memaksa Allah berlaku adil itu sesuai dengan persepsi kita. Ya. Sementara Allah itu tidak ditanya. Ya. Allah itu la yus'al amma yaf'alu. La yus'alu amma yaf'alu. Allah itu tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat. Yang ditanya itu siapa? Manusia. Allah, kita tidak bisa memaksa Allah itu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak kita atau sesuai dengan persepsi kita. Nah, karenanya Mu'tazilah itu melakukan kias yang rusak, ya, kias yang tidak bisa diterima, yaitu kiasul ghaib ala syahid. Jadi menganalogikan sesuatu yang ghaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan yang syahid, dengan yang nampak. Jadi menganalogikan Allah itu dengan manusia, menganalogikan keadilan Allah itu dengan keadilan dalam perspektif manusia. Nah, itu persoalannya. Sehingga ketika mereka di Mu'tazilah, ketika bertemu dengan ayat yang secara dohir, seolah-olah bicara tentang bahwa manusia dan perbuatannya itu Allah yang menciptakan, maka mereka akan mentakwil. Mereka akan mentakwil. Contoh misalnya ya, ketika misalnya Allah mengatakan di dalam surah Al-Baqarah misalnya, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun. Ya, sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka, engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Ini kan bertentangan dengan apa? Dengan konsep hurriyatul iradah, ya, dengan konsep Mu'tazilah. Nah, ayat ini secara dohir kan seakan-akan hendak mengatakan kepada kita bahwasannya ya mereka sudah ditakdirkan kafir. Jadi nggak ada manfaatnya kalian beri mereka peringatan, kalian dakwahi, ya mereka nggak akan beriman. Kenapa? Karena mereka sudah ditakdirkan kafir oleh Allah sampai mereka mati. Nah, secara dohir kan begitu. Nah, ini kan bertentangan dengan pandangan Mu'tazilah yang mengatakan sebaliknya, bahwa manusia itu tidaklah dia dipaksa, ya, atau Allah tidak memaksa dia untuk melakukan satu perbuatan. Ya, jadi kafir, iman dan kafir itu murni karena pilihan manusia, bukan karena ketetapan Allah. Nah, sehingga ketika mereka menjumpai ayat-ayat ini atau ayat-ayat yang semisal, misalnya ketika Allah mengatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah, bahwa Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka ditutup. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah telah mentakdirkan mereka untuk tidak bisa menerima hidayah selama-lamanya. Jadi ketika mereka dihadapkan dengan ayat ini, maka mereka akan melakukan takwil terhadap ayat ini agar sejalan dengan konsep mereka, konsep hurriyatul iradah itu.
Inilah yang kita singgung di pertemuan sebelumnya, bahwasanya mutakallimin ya itu telah menjadikan akal itu sebagai asas di dalam pembahasan mereka, terutama ketika mereka bicara tentang Al-Quran, ya. Ketika mereka menafsirkan ayat, agar apa? Agar sejalan dengan pandangan mereka. Dan mereka pasti akan cari legitimasi, kan begitu. Akan cari legitimasi dari ayat-ayat yang secara zahir itu sejalan dengan pandangan mereka. Ya, misal dalam surah Al-Mu'min misalnya ya, ayat 31 Allah mengatakan wa mallahu yuridu dzulmal lil ibad. Dan Allah tidak menghendaki berbuat kezaliman terhadap hamba-hambanya. Nah, jadi secara zahir itu kan seolah-olah sejalan dengan pandangan mereka, bahwasanya Allah itu membiarkan hambanya, ya, membiarkan hambanya untuk melakukan perbuatan apapun. Mau dia kafir, dia akan tanggung sendiri. Mau dia beriman, dia akan mendapatkan ganjaran pahalanya. Nah, dia Allah tidak akan berbuat zalim. Kalau memaksa mereka untuk kafir, memaksa mereka berbuat maksiat, berarti Allah zalim. Nah, ini kan pandangan Mu'tazilah begitu. Nah, jadi ayat ini secara zahir itu menguatkan ya pandangan mereka. Sehingga dalam perjalanan pemikiran mereka itu mereka terus mencari dalil ya atas pandangan-pandangan mereka. Ya, tentu dalil yang mereka cari ya untuk memperkuat argumentasi mereka adalah dalil nakli yang mereka nukil dari ayat-ayat Al-Quran. Nah ini itu sekilas ya berkaitan dengan Mu'tazilah. Jadi Al-Qada wal Qadar ya, kemunculan perdebatan dari Al-Qada wal Qadar itu kita bisa mengatakan bahwa yang memunculkan pertama kali adalah Ma'bad ya, sebagai respon terhadap kezaliman yang dilakukan oleh penguasa Bani Umayyah. Meskipun nggak ada pengikutnya ya, seingat saya hampir seakan-akan tidak ada pengikut ya, hampir tidak ada pengikutnya Ma'bad. Karenanya kemudian yang melanjutkan pandangan itu adalah Wasil bin Atha ya. Pandangan la qadar ya, tidak ada qadar ya, tidak ada ketetapan Allah, tidak ada takdir ya dalam perbuatan manusia. Jadi Wasil bin Atha itulah ya dengan mazhab Mu'tazilahnya itu dia mengembangkan pemikiran ini sehingga kemudian memunculkan respon pertama itu dari Jabariyah. Ya, dari Jabariyah. Nah, meskipun Jabariyah itu secara praktek itu sudah dilakukan oleh penguasa Bani Umayyah. Jadi Ma'bad itu kan sebenarnya merespon pandangan Jabariyahnya penguasa Bani Umayyah. Ya, yang memaksa masyarakat itu atau kaum muslimin untuk menerima ya secara lapang dada apa yang Allah telah tetapkan untuk mereka. Sehingga dengan itu mereka bebas melakukan apapun. Itu awalnya. Tapi setelah kemudian Wasil bin Atha itu dia melemparkan kembali pemikirannya, maka kemudian direspon kembali oleh kelompok Jabariyah dengan tokohnya bernama Jaham bin Safwan. Dan mereka punya pandangan yang berbeda 180 derajat dengan Mu'tazilah. Jadi kalau Mu'tazilah itu mereka mengatakan bahwa manusia itu punya kehendak bebas atau kebebasan untuk berkehendak, ya, hurriyatul iradah. Sementara Jabariyah itu dia mengatakan sebaliknya, bahwasanya manusia itu tidak punya iradah sama sekali. Tidak punya kebebasan untuk berkehendak sama sekali. Jadi mereka itu ibarat orang yang berada dalam kondisi ittiror. Ittiror itu keterpaksaan. Jadi apa yang telah Allah tetapkan, ya itulah yang mereka jalani. Karenanya mereka secara mutlak mengatakan bahwa setiap perbuatan manusia itu Allah yang menciptakan. Allah lah yang menciptakan. Jadi tidak ada campur tangan manusia. Termasuk kondisi mereka, imannya mereka, kafirnya mereka, fasiknya mereka.
Ya, kemaksiatan yang mereka kerjakan, kemungkaran itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sama dengan Mu'tazilah. Jadi mereka justru kemudian mengemukakan pandangan itu untuk apa namanya? Untuk membela kekuasaan Allah. Jadi mereka kalau Allah itu tidak menentukan ya perbuatan hamba atau tidak campur tangan dalam perbuatan hamba, berarti Allah itu tidak maha kuasa. Kekuasaan Allah itu kan jadi hilang. Ya. Jadi kalau Mu'tazilah itu berargumentasi dengan keadilan Allah, nah sementara Jabariyah itu berargumentasi dengan kekuasaan Allah. Jadi kalau Allah tidak bisa ikut campur dalam perbuatan manusia, manusia itu punya kehendak bebas di dalam berbuat, yang menciptakan perbuatan mereka itu adalah mereka sendiri. Lalu di mana kekuasaan Allah? Berarti Allah tidak punya kudrah. Allah itu tidak maha kuasa. Nah ini jadi bertentangan dengan sifat Allah yang Allah itu kudrah, Allah itu punya punya kekuasaan, Allah itu punya kehendak. Jadi kalau kemudian semuanya itu perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu semuanya kehendak manusia, lalu berarti kehendak Allah itu tidak berarti terbatas sama seperti manusia. Karenanya kemudian mereka sama dengan Mu'tazilah kemudian mencari dalil ya untuk mendukung pandangan-pandangan mereka. Ya, di antaranya adalah dalam surah As-Saffat misalnya ya, ayat 96. Ya, ketika Allah mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya, dan Allah lah yang menciptakan kamu wa ma ta'malun dan apa yang kamu perbuat itu. Ya. Atau dalam surah yang lain misalnya Allah mengatakan Allahu khaliqu kulli syai'. Allah itu menciptakan segala sesuatu. Kalau segala sesuatu berarti termasuk manusia dan perbuatannya sekaligus. Berarti berkaitan dengan khalqul af'al, ya mereka mengatakan bahwa Allah lah yang menciptakan ya, perbuatan itu. Ya Allah lah yang menciptakan perbuatan itu, bukan manusia. Jadi manusia itu sekedar ibarat wayang yang dimainkan oleh dalang. Ya, jadi dia tidak punya kehendak apapun. Nah, di pandangan ini yang kemudian dikembangkan oleh Mu'tazilah oleh Jabariyah sebagai bantahan terhadap Mu'tazilah. Nah, setelah itu baru muncul kelompok ketiga atau mazhab yang ketiga, yaitu mazhab Ahlus Sunnah, ya. Ahlus Sunnah atau Asy'ariyah ya. Kenapa disebut Ahlus Sunnah? Karena mayoritas para ulama itu bermazhab secara akidah itu bermazhab Asy'ariyah. Dan mereka sendiri yang kemudian mengklaim ya bahwasanya mereka adalah golongan Ahlus Sunnah, sehingga kemudian Ahlus Sunnah itu identik dengan Asy'ariyah. Ya, sehingga dalam hal ini ketika disebut ya Asy'ariyah disebut Ahlus Sunnah, maka yang dimaksud itu adalah Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Ya. Jadi ketika Syekh Taqi menyebut Ahlus Sunnah berarti yang dimaksud adalah Asy'ariyah. Nah, Ahlus Sunnah itu punya pandangan yang disebut dengan kasbun ikhtiyar, ya, kasbul ikhtiyar. Jadi kalau kita melihat, kalau kita petakan ya, berarti pandangan tiga mazhab itu, Mu'tazilah itu dia mengatakan hurriyatul iradah, kalau Jabariyah itu dia mengatakan bahwa manusia itu dalam keadaan ittiror, terpaksa, semua Allah yang menciptakan. Nah, Asy'ariyah itu berusaha berdiri di tengah ya. Jadi ini ada dua kutub ekstrim ini. Satu Mu'tazilah, yang kedua adalah Jabariyah. Nah, Asy'ariyah itu berusaha untuk berdiri di tengah ya, untuk mengkompromikan atau kemudian mengambil jalan tengah antara pandangan yang mengatakan bahwa manusia yang menciptakan perbuatannya dengan pandangan yang mengatakan Allah yang menciptakan dan manusia tidak ikut campur. Maka muncullah apa yang disebut dengan kasab. Ya. Apa teori kasab ini atau konsep dari kasbul ikhtiyari? Kasbul ikhtiyari itu adalah pandangan yang mengatakan bahwasannya manusia itu dia punya kehendak. Ya.
Jadi Asy'ariyah itu mengakui bahwa manusia itu punya iradah. Jadi iradah manusia ketika dia berkehendak melakukan kebaikan, ketika dia berkehendak melakukan kejahatan, itu Allah tidak campur tangan di situ. Allah tidak punya campur tidak akan campur tangan dalam iradah manusia. Nah, ketika manusia itu dia punya kudroh tadi ya, iradah atau keinginan untuk melakukan sesuatu. Ketika dia ingin menunaikan atau melakukan satu pekerjaan, ya, untuk merealisasikannya, maka pada saat itulah Allah menciptakan perbuatan itu. Contoh ya, ketika seseorang itu dia memegang batu, nah, dia sudah punya iradah, dia sudah punya kehendak mau melempar batu itu ke atas, misalnya. Nah, ketika dia punya iradah itu, kemudian dia realisasikan. Nah, dia lemparkan batu itu ke atas. Nah, perbuatan terbangnya batu ke atas itu murni Allah yang menciptakan. Jadi ketika manusia mau merealisasikan iradahnya, maka pada saat itulah Allah menciptakan perbuatan itu. Gitu. Jadi seolah-olah Asy'ariyah ini berdiri di tengah-tengah ya. Kalau Jabariyah itu kan mengatakan bahwa manusia nggak punya iradah sama sekali, semuanya iradahnya Allah. Ya, semuanya iradahnya Allah. Itu yang membedakan Asy'ariyah dengan Jabariyah. Ya. Tapi Asy'ariyah dan Jabariyah itu ada sedikit kemiripan. Nah, ini yang disinggung oleh Syekh Taki. Nah, kemiripannya di mana? Ketika Asy'ariyah mengatakan ketika mereka atau manusia itu hendak merealisasikan iradahnya, maka pada saat itu Allah menciptakan perbuatannya. Nah, kalau begitu apa bedanya dengan Jabariyah? Bukankah Jabariyah juga mengatakan bahwa perbuatan manusia itu Allah yang menciptakan? Nah, jadi dalam hal ini ada kemiripan antara Asy'ariyah dengan Jabariyah. Nah, itu berkaitan dengan Asy'ariyah yang berusaha untuk berdiri di tengah ya untuk membantah pemikiran Mu'tazilah, begitu juga untuk membantah pemikiran Jabariyah ya. Dan tokoh yang kita kenal ya, yang memunculkan atau kemudian membangun pemikiran Asy'ariyah itu adalah Abul Hasan Al-Asy'ari ya. Abul Hasan Al-Asy'ari ini lebih belakangan ya. Jadi setelah masanya Wasil bin Atha, setelah masanya Jaham bin Safwan, nah itu baru muncul Abul Hasan Al-Asy'ari. Bahkan Abul Hasan Al-Asy'ari ini masanya setelah masa Imam 4 mazhab. Jadi bisa kita katakan di abad ketiga Hijriyah ya, abad ketiga Hijriyah itu baru muncul Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi pandangan Asy'ariyah baik itu berkaitan dengan mas'alatul qada wal qadar itu masalah yang atau pembahasan ini tidak akan kita temukan di dalam kitab-kitab para ulama sebelumnya. Karenanya sekarang kan para ulama yang muncul belakangan itu berusaha untuk kemudian menggali pemikiran akidah dari 4 mazhab itu yang kemudian dicocokkan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari, sehingga kemudian mereka mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara pandangan akidah Abul Hasan Al-Asy'ari dengan pandangan dari 4 imam mazhab. Nah, itu secara sekilas. Jadi kesimpulannya adalah bahwa yang disebut dengan al-qada wal qadar itu adalah perbuatan manusia ditinjau dari sisi apakah dia diciptakan oleh Allah ataukah tidak, yang berkonsekuensi dengan kepada pahala dan dosa. Jadi al-qada wal qadar itu sudah jadi satu istilah. Al-qada itu disebutkan di dalam Al-Qur'an, lafaz al-qada ya, secara terpisah. Begitu juga dengan lafaz al-qadar itu disebutkan juga di dalam Al-Qur'an secara terpisah.
Tetapi lafadz al-qada, lafadz al-qadar itu tidaklah mempunyai konotasi yang sama dengan lafadz al-qada wal qadar sebagai satu istilah. Jadi al-qada wal qadar yang diperdebatkan oleh mutakallimin ini sudah menjadi satu istilah yang punya makna khas. Ya, bukan lagi sejalan dengan makna bahasanya, yaitu makna bahasa dari al-qada, begitu juga dengan makna bahasa dari al-qadar. Karenanya kalau kita lihat di dalam beberapa ayat ya yang bicara tentang al-qada, bicara tentang al-qadar, itu tidak ada satupun maknanya itu yang kembali kepada makna dari istilah al-qada wal qadar yang diperdebatkan oleh mutakallimin. Karenanya tidak cocok ya menjadikan ayat-ayat yang bicara tentang al-qada, yang bicara tentang al-qadar ataupun hadis yang menyinggung istilah al-qada dan yang menyinggung istilah al-qadar dijadikan sebagai dalil ya dalam pembahasan al-qada wal qadar. Nah, kenapa? Karena tidak ada yang sejalan, nggak cocok. Jadi Al-Quran bicara lain, ya. Al-qada wal qadar yang diperdebatkan oleh mutakallimin itu juga lain. Nah, karena tadi sebagaimana yang kita ikuti ya, bahwa al-qada wal qadar yang diperdebatkan itu adalah perbuatan manusia. Jadi objeknya itu adalah perbuatan manusia. Disitulah kemudian Syekh Taqi itu menjadikan dalil akli itu sebagai dalil dalam pembahasan ini. Kenapa harus dalil akli bukan dalil nakli? Karena yang dibahas, objek pembahasannya adalah perbuatan manusia. Nah, pertanyaannya perbuatan manusia itu sesuatu yang mahsus atau ghairu mahsus? Dia terindra atau tidak terindra? Kalau dia terindra, ya berarti tinggal kemudian diamati, diindra. Perbuatan manusia itu seperti apa realitanya? Ini kalau mau dikaitkan dengan pahala dan siksa ya, realitanya seperti apa? Nah, setelah kemudian di indra ya perbuatan manusia itu, akhirnya kemudian kan saya tadi sampai pada kesimpulan bahwa manusia itu ternyata atau perbuatannya itu ternyata berada pada dua daerah, dua wilayah, kan wilayah yang dia kuasai dan wilayah yang tidak dia kuasai. Nah, itu sesuatu yang mahsus langsung bisa diindra. Nah, sehingga bisa diputuskan, oh berarti kalau sesuatu yang tidak bisa dikuasai oleh manusia, maka disitulah manusia itu dia menerima segala ketentuan Allah, ketetapan Allah, yang dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban dalam hal itu, dalam wilayah itu. Nah, sementara dalam wilayah yang dia kuasai, maka disitulah Allah meminta pertanggungjawaban atas dirinya. Nah, jadi kita nggak bicara lagi ini perbuatan manusia itu diciptakan Allah atau tidak. Jadi seharusnya pembahasan apakah perbuatan manusia diciptakan oleh Allah atau tidak itu sebenarnya sudah selesai. Para sahabat saja tidak membicarakan itu. Ya. Kalau kita bicara hakikat ya segala sesuatu itu memang Allah yang menciptakan. Nah, ya segala sesuatu itu memang Allah yang menciptakan. Nah, tapi kalau kemudian kita bicara tentang objek pembahasannya perbuatan manusia, maka kita cukup membatasi pembahasan itu berkaitan dengan apa yang terindra saja. Jadi membatasi pembahasan tentang perbuatan manusia itu hanya sebatas pada sesuatu yang bisa diindra saja. Yang bisa diindra itu apa? Oh, perbuatan manusia itu terbagi menjadi dua wilayah, kan berada pada dua wilayah. Nah, udah sampai di situ saja kita membahasnya. Jadi nggak perlu kemudian ditarik ke pembahasan perbuatan manusia ini diciptakan oleh Allah atau tidak. Apakah Allah memaksa perbuatan manusia atau tidak? Nah, ini kita sudah melibatkan pembahasan yang sifatnya ghaib, bukan lagi sesuatu yang sifatnya mahsus. Nah, karena itulah kemudian nanti melahirkan polemik yang berkepanjangan ya. Nah, sebagaimana yang kita lihat di dalam perdebatan antara Asy'ariyah dengan Mu'tazilah dengan Jabariyah. Ya, barangkali itu ya sekilas ya berkaitan dengan sejarah ya kemunculan. Sebenarnya belum masuk ke inti pembahasan karena setelah ini nanti di bab berikutnya Syekh Taqi akan membahas lebih detail ya, sekaligus kritikan ya berkaitan dengan pembahasan al-qada
Ya, al-qadha, istilah al-qadha itu dalam Al-Qur'an, kemudian istilah al-qadar juga di dalam Al-Qur'an, bagaimana memahaminya, baru kemudian nanti muncul pembahasan ya, bagaimana seharusnya membahas objek yang bernama perbuatan manusia. Nanti di bab berikutnya Syekh Taki akan mengurai lebih lebih jelas ya. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke host kepada Akhi Mirza. Allah a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah kita telah dapatkan bersama berkaitan dengan penjelasan materi bodoh. Di sini sudah ada satu penanya, Ustadz Getra, ya. Silahkan, Pak Getra, kalau mau bertanya langsung hidupkan mic-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan sebelumnya saya agak telat Ustaz ya, jadi materinya nanti saya ulang lagi di YouTube. Cuman pertanyaan saya yang 2 minggu lalu kalau nggak salah Ustaz ya, itu berkaitan dengan semua ulama itu apakah termasuk salah satu mazhab yang 3 tadi atau ada yang di luar gitu kan, itu pertanyaan saya. Cuman saya pernah dengar ini Ustaz, mengenai Imam Ibnu Hazm Ustaz ya. Imam Ibnu Hazm ini pernah mengatakan mazhab Asy'ari itu termasuk semi Jabariyah Ustaz. Nah itu berarti kan seakan-akan Imam Ibnu Hazm ini bukan Asy'ari, kan gitu, bukan juga Jabariyah, kan gitu Ustaz. Jadi kira-kira bagaimana tuh Ustaz? Ya, baik. Langsung saja, boleh dijawab Ustaz. Iya, di luar Asy'ariyah ya atau Mu'tazilah, kemudian Jabariyah, apakah kemudian ada mazhab akidah yang lain? Ada, yaitu yang disebut oleh para sejarawan, oleh para ulama dengan golongan Asariyah. Ini kebanyakan ahli hadis, ya, Asariyah. Mereka tidak ikut Asy'ariyah, ya, juga tidak berafiliasi kepada Jabariyah ataupun Mu'tazilah. Ya. Jadi kelompok Al-Asariyah, Asariyah. Dari kata asar, ya, asar itu riwayat. Nah, itu kebanyakan adalah ahli hadis. Nah, Ibnu Hazm, setahu saya memang bukan Asy'ari. Ya, dia bukan bagian dari Asy'ariyah. Ibnu Hazm ini mazhabnya, kalau mazhab fikihnya kan mazhab Zohiri. Ya. Dia sebagai pelanjut dari Daud Az-Zohiri. Daud Az-Zohiri ini melahirkan atau kemudian memunculkan mazhab kelima ya di luar 4 mazhab fikih, yaitu mazhab Zohiri. Nah, yang melanjutkan itu adalah Ibnu Hazm. Nah, Ibnu Hazm ini secara akidah tidak ikut Asy'ari dan tidak ikut mazhab yang lain juga. Jadi apakah kemudian ada ulama yang tidak Asy'ari, tidak Mu'tazilah, atau bahkan tidak Asariyah? Ya bisa jadi ada. Meskipun mungkin sebagian kecil ya, sebagian kecil. Jadi bukan suatu keharusan ya mendeklarasikan diri itu mengikuti mazhab akidah ya, salah satu daripada mazhab akidah. Jadi ulama-ulama yang tidak bermazhab Asy'ari juga ada. Maturidi satu lagi ya. Maturidi itu sebenarnya mirip dengan Asy'ariyah, meskipun nanti dalam beberapa cabang persoalan itu tidak sama dengan Asy'ari ya, karena dalam beberapa hal itu juga sering terjadi perdebatan antara Asy'ari dengan Maturidi. Tapi para ulama sepakat mengatakan bahwasanya Asy'ari dan Maturidi itu sama-sama Ahlus Sunnah. Ya, berbeda dengan Mu'tazilah, beda dengan Jabariyah ya. Nah, Maturidiyah itu ya seperti Imam Al-Baqillani, itu Maturidi. Imam Al-Baqillani yang pernah kita singgung di pertemuan sebelumnya ya. Nah, itu Maturidi. Kemudian ulama dari mazhab Hanafi ya. Jadi Hanafi itu kebanyakan mazhabnya Maturidiyah. Jadi penggagasnya Imam Al-Maturidi. Nah, tapi selain dari yang berafiliasi kepada mazhab ini, itu Asariyah ya. Dan mereka juga punya tokoh-tokohnya ya. Itu ya, mungkin
Itu yang bisa saya jawab ya dari pertanyaannya. Baik, Oh, alhamdulillah. Ustaz. Tadi sudah disampaikan oleh beliau, setidaknya ada, kalau boleh kami simpulkan, setidaknya ada 5 berarti ya. Ada Asy'ari, Maturidi, Mu'tazilah, dan ini kalau boleh kami simpulkan tadi tidak ada kewajiban bagi kita saja untuk mengikuti salah satu mazhab tidak. Baik, kepada Bapak Ibu seluruh peserta yang bertanya, langsung kami persilahkan untuk raise hand atau unmute. Baik, sudah ada yang mengirimkan di form chat. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Beberapa ulama juga ada yang menyebut akidah Thahawi. Apakah ada Ustaz? Iya, Akidah Thahawi itu Imam At-Thahawi yang menulis satu kitab akidah yang sekarang dikenal dengan Akidah Thahawi. Nah, memang Akidah Thahawi itu beliau Imam At-Thahawi ini tidak berafiliasi kepada salah satu mazhab. Tidak Asy'ari, tidak juga Atsariyah, tidak Mu'tazilah, tidak Maturidi, dan lain-lain. Tetapi ulama setelah Imam At-Thahawi juga mensyarah akidah, matan akidah Thahawi ini sejalan dengan mazhab mereka. Nah, jadi ibaratnya Imam At-Thahawi itu seperti berdiri di tengah. Ya. Semua orang berebut untuk kemudian mensyarah kitab beliau dan menganggap atau kemudian menilai bahwasanya akidah beliau itu sejalan dengan mazhab mereka. Nah, sekarang ada kitab yang ditulis oleh Syekh Said Faudah, salah satu tokoh mazhab Maturidi ya. Beliau tinggal di Yordan, masih hidup sekarang, Syekh Said Faudah. Beliau dianggap sebagai mutakallim nomor 1 sekarang. Ya, kalau bisa kita katakan demikian, ya, tokoh mutakallim paling pakar dalam bidang akidah. Ya. Dan ulama-ulama Asy'ariyah juga banyak merujuk kepada beliau. Nah, beliau juga mensyarah kan dalam 2 jilid. Tentu sejalan dengan pandangan beliau. Jadi masing-masing ulama itu hendak menunjukkan bahwasanya akidah Thahawi apa? Ya mereka jelaskan ya dalam syarah atau dalam kitab mereka. Ya semua orang sah-sah saja mengatakan demikian asal bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya. Jadi memang karena Imam At-Thahawi itu tidak tidak mengatakan bahwa beliau itu, setahu saya beliau itu tidak mengatakan bahwa beliau dari Asy'ari, tidak mengatakan dari Maturidi, ya. Jadi para ulama setelahnya lah yang kemudian menilai bahwa beliau itu sejalan dengan Asy'ari atau sejalan dengan Maturidi atau sejalan dengan Salafi. Antum lihat saja nanti banyak kemudian, apalagi kawan-kawan Salafi ya. Kawan-kawan Salafi itu paling banyak kemudian kalau sekarang ya itu paling banyak mensyarah matan akidah Thahawi. Tapi apakah sejalan dengan pandangan Salafi? Ya menurut mereka sejalan. Nah, menurut mereka sejalan. Kalau antum yang mensyarah, ya mungkin sejalan dengan pandangan antum. Ya. Gitu ya. Ya baik, Ustaz. Alhamdulillah sudah terjawab tadi berkaitan dengan akidah Thahawi. Nambah lagi Ustaz. Ada 6 ini. Ustaz, ada lagi yang mau bertanya di kolom chat? Kalau tidak ada kayaknya isi atau host kali ini penasaran. Boleh. Kita pernah menyinggung yang kita pahit berkaitan dengan usul akidah dan furu' akidah. Apakah mazhab akidah yang ada tergolong pada furu' akidah sehingga tidak ada kewajiban? Dan kemudian kita juga tahu bahwa dalam pandangan Syekh tadi ada beban
untuk kita mengikut kepada apa yang beliau ambil pendapat. Apakah kewajiban tabani kita itu termasuk juga ini? Iya. Kenapa muncul istilah usulul akidah, kemudian furu'ul akidah, ya? Akidah usul, akidah furu'. Karena begini, akidah itu kan dia amal atau sesuatu yang mesti diyakini dengan batin, ya. Dia perkara-perkara yang mesti diyakini. Bukan amal jawarih, ya, tapi amalul qalb, ya. Perkara-perkara yang mesti diimani. Nah, perkara-perkara yang diimani ini itu kan datang dengan dalil, ada kalanya dalilnya itu qat'i, ada kalanya dalilnya itu dhonni. Ayat Al-Qur'an jelas dalilnya qat'i, ya, secara wurud, ya. Meskipun secara dilalahnya itu belum tentu qat'i. Begitu juga dengan hadis mutawatir, ya. Itu secara wurud itu dia qat'i. Secara sumber, ya, dari subutnya itu dia qat'i. Nah, maka apapun yang dihasilkan dari dalil yang qat'i, maka dia adalah perkara yang wajib diimani, yang kalau diingkari maka kafir. Ya, misalnya iman kepada Allah, kepada malaikat, ya, rukun iman lah misalnya. Rukun iman itu kan semua dalilnya qat'i, kan? Qat'i dari segi subutnya, dari segi sumbernya dia qat'i, dari segi dilalahnya dia juga qat'i, nggak ada interpretasi yang lain. Maka mengimaninya itu wajib, mengingkarinya menjadi kafir. Nah, itu akidah, masuk ke dalam kategori usul, pokok. Nah, karena dia masuk dalam kategori usul, maka tidak boleh mengingkarinya. Kalau mengingkarinya menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Tapi ada perkara akidah, ada perkara yang dia diimani, diyakini, tetapi ternyata dalilnya dhonni. Ya, dalilnya dhonni. Nah, contohnya apa misalnya? Di akhirat itu, apakah kemudian manusia, ya, selain nabi, ya, selain nabi itu apakah kita, ya, itu bisa memberikan syafaat? Ya, kita ini, ya, selain nabi, ya, mukmin selain daripada nabi, apakah bisa memberikan syafaat? Ada hadis yang menyebutkan bahwasanya yashfa'u yaumal qiyamah, salasun yashfa'u yaumal qiyamah. Ada 3, Nabi mengatakan yashfa'u yaumal qiyamah salasun. Di hari kiamat nanti ada 3 kelompok yang memberikan syafaat. Al ulama wasyuhada wassolihin, ya. Seingat saya ada 3. Yaitu ulama, kemudian syuhada dan solihin. Nah, perkara memberikan syafaat itu, apakah ini mesti diyakini secara qat'i? Tidak. Kenapa? Karena dalil yang bicara tentang itu, dalilnya adalah hadis ahad, bukan hadis mutawatir. Hadis ahad itu yufidul dhon, dia hanya menghasilkan dhon. Perkara yang kita imani, tetapi kalau misalnya kita mengingkari, apakah jadi kafir? Enggak. Contoh yang lain lagi, misalnya apa? Azab kubur misalnya. Azab kubur itu ada orang yang meyakini, ada yang mengingkari. Kenapa? Ternyata para ulama berbeda pendapat tentang hadis azab kubur. Ada yang mengatakan hadisnya itu mutawatir bil makna, ada yang mengatakan hanya ahad saja. Sehingga kita nggak bisa mengatakan bahwa orang yang mengingkari azab kubur dia sudah pasti kafir. Kenapa? Para ulama saja berbeda pendapat tentang penetapan hadis azab kubur. Antara mutawatir atau dia statusnya masih ahad. Nah, kalau ahad itu hanya sekedar dhon. Nah, jadi perkara-perkara yang itu objeknya itu mesti diyakini, kalau kemudian datang dengan dalil yang dhonni, maka mengingkarinya pun tidak menyebabkan seseorang itu jadi kafir.
Kenapa? Karena keberadaannya itu tidak pasti atau tidak sampai derajat qat'i. Gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan furu'ul akidah. Jadi dia akidah tapi furu', cabang. Nah, Syekh Taqi itu tidak mengenalkan kepada kita istilah akidah usul dan akidah furu'. Kenapa? Karena Syekh Taqi ketika berbicara akidah di dalam kitab-kitab beliau itu bicara akidah dalam makna sesuatu yang diyakini secara qat'i, yang dia menjadi pembatas ya antara keimanan dan kekufuran. Kalau mengingkarinya berarti kufur. Jadi kalau Syekh Taqi ketika bicara akidah itu yang beliau bicara itu sebenarnya usulul akidah dalam istilah ulama yang lain. Ya. Karenanya kalau kita lihat, nah, antum misalnya melihat bab akidah yang dulu kita bahas di awal-awal, ketika beliau bicara tentang rukun iman, tidak ada satupun dalil yang kemudian beliau nukil untuk bicara tentang rukun iman dan hal-hal yang berkaitan dengan perkara gaib kecuali semuanya qat'i. Baik itu qat'i subut maupun qat'i dilalah. Karena beliau sedang bicara akidah dalam konteks usul yang kalau diingkari langsung jadi kafir. Nah, itu berkaitan dengan usul akidah dan furu'ul akidah. Nah, perdebatan di dalam 3 mazhab tadi itu ya, 3 mazhab atau kemudian semua mazhab akidah ya, kenapa mereka sampai berbeda? Itu mereka berbeda dalam persoalan furu'ul akidah. Mereka bicara tentang perkara-perkara akidah, tetapi dalil yang mendasari perkara atau objek yang mereka bincangkan itu adalah dalil yang hanya sampai derajat dzon. Antara Maturidi, Asy'ariyah, antara Asariyah misalnya kan, ya, Mu'tazilah, kemudian Jabariyah. Makanya tidak ada ulama yang mengkafirkan Mu'tazilah. Nggak ada. Para ulama tidak sampai kemudian mengkafirkan Mu'tazilah. Paling hanya disebut sesat ya. Maksimal itu mereka dihukumi sesat. Karena pandangan-pandangannya yang nyeleneh. Atau dulu para ulama menyebut mereka sebagai ahlul bid'ah. Karena istilah ahlul bid'ah di zaman salaf dulu, atau para generasi terdahulu dulu adalah mereka yang menyimpang secara akidah. Nah, maksudnya punya pendapat-pendapat yang menyimpang di dalam perkara akidah. Ya, paling disebut ahlul bid'ah. Nah, ahlul bid'ah itu belum tentu mereka jadi kafir. Nah itu perdebatan di antara mazhab akidah begitu. Tetapi dalam perkara usul akidah itu sama. Kita misalnya, sekalipun kita tidak menisbatkan diri atau masuk ke dalam salah satu dari kelompok mazhab akidah, tetapi usul akidah kita dengan mereka sama. Kenapa? Karena ketika ditanya akidah kita apa? Akidah Islam. Kalau kita sudah mengadakan akidah Islam, sudah nggak ada perbedaan lagi. Karena rukun imannya pasti sama. Perkara-perkara pokok yang wajib diimani itu pasti sama. Nah, kecuali nanti dalam perkara-perkara yang lain itu yang bisa berbeda. Ya, perkara-perkara cabang itu yang bisa berbeda. Itu sama halnya seperti perdebatan dalam persoalan fikih kan, dalam persoalan furu'. Nah, itu bisa orang bisa berbeda pendapat di situ. Itu ya pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua apa tadi? Saya agak kurang jelas tadi mendengar. Sebenarnya sudah terjawab. Oh ya. Berkaitan dengan tambahan usul, apakah kita punya kewajiban tambahan? Cek saat Iya. mau dijawab atau kita Gimana? skip ke pertanyaan selanjutnya? Saya kurang jelas tadi pertanyaan yang terakhir. Kewajiban mentabaninya Uh, ada usul, ada furu', usul kita untuk mentabaninya. Iya, berkaitan dengan usul atau furu' akidah tadi ya. Usul atau furu' akidah tadi. Yang jelas kalau apa yang di kewajiban tabani itu apa yang telah disampaikan oleh Syekh Taqi
Nah, itu yang kemudian wajib ditabani kan. Kita terikat dengan tabani atau kemudian adopsi dari pandangan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Nah, pandangan akidah misalnya. Pandangan akidah semua perkara akidah yang telah disebutkan oleh beliau di dalam bab akidah dalam kitab ini, nah, itu bagi kita wajib untuk kita tabani, wajib untuk kita adopsi. Nah, dan itu semuanya perkara usul, ya, perkara usul. Dan saya kira nggak ada yang apa yang beliau jelaskan itu, ya, yang mungkin dalam istilah ulama lain itu sebagai usulul akidah, itu saya kira nggak akan ada yang berbeda, pasti sama, pasti sama. Karenanya kemudian beliau itu mengadopsi sesuatu yang itu disepakati oleh semua mazhab dalam perkara akidah, ya. Jadi yang diadopsi oleh Syekh Taqi, perkara-perkara akidah itu adalah perkara yang memang disepakati oleh kaum muslimin. Oleh kaum muslimin. Sehingga beliau menghindari, ya, menghindari untuk kemudian mengadopsi salah satu mazhab, karena justru itu akan menyebabkan apa sulitnya bagi kita untuk menyatukan kaum muslimin. Ya. Sulitnya kita untuk menyatukan kaum muslimin. Jadi beliau lebih memilih, ya, kalau kita lihat di dalam kitab-kitab beliau lebih memilih untuk mengadopsi atau berbicara perkara yang memang itu menjadi usulul akidah, ya. Perkara-perkara yang memang disepakati oleh seluruh ulama. Ya, baik. Alhamdulillah. Jelaskan, Pak. Kedengaran suara hostnya? Atau putus-putus? Tadi putus-putus, ya. Sekarang udah jelas. Sepertinya sudah jelas jawaban beliau tadi untuk pertanyaan yang disampaikan oleh host. Kami kasih satu kesempatan terakhir untuk nanya. Satu saja, ya. Jika ada penanya silahkan. Ini tadi kami lihat ada Pak Ardian Syah. Cuma kami baca pertanyaannya kurang jelas. Boleh Pak Ardian Syah untuk bacakan sendiri? Boleh di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi pas pada waktu penjelasan tentang akidah Thahawi, Ustaz, itu kan Ustaz bilang beliau itu berbeda dengan yang lainnya, dianggap berdiri sendiri. Standar dikatakan berbeda dengan yang lainnya itu apa, Ustaz? Yang membuat dia tidak bisa dianggap ini bagian dari akidah yang lain atau nyeplak atau yang gimana itu, Ustaz? Pokok-pokoknya itu, Ustaz. Ya, pertama begini, tidak ada keterangan bahwa beliau itu mengadopsi salah satu mazhab akidah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa apa yang dibahas itu adalah memang perkara pokok yang disepakati oleh semua mazhab. Perkara-perkara yang itu bukan menjadi persoalan yang diperdebatkan oleh mazhab. Umpamanya begini, andaikan misalnya Imam At-Thahawi itu mengadopsi semua persoalan misalnya yang itu menjadi pandangan khas Asy'ariyah. Contoh misalnya, kalau kita buka kitab Aqidatul Awwam, ya, sama-sama matan akidah yang ditulis oleh salah satu ulama dari mazhab Maliki. Itu kan beliau menulis misalnya tentang sifat 20. Ya, sifat 20. Sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang jaiz, ya, dan seterusnya. Nah, klasifikasi semacam itu kan klasifikasi khas atau menjadi pandangan khas dari Asy'ariyah. Itu kan klasifikasi perbuatan sifat Allah itu ada sifat salbiyah, ya, dan seterusnya. Itu kan klasifikasi yang memang menjadi pandangan khas Asy'ariyah. Jadi kalau sudah ada pandangan yang itu khas mazhab tertentu, sekalipun itu bicara tentang akidah-akidah yang ringkas, ya, itu berarti ya kita bisa mengatakan oh ini Asy'ariyah. Kenapa? Karena dalam mazhab yang lain ya mereka tidak mengakui, ya, atau setidaknya tidak sepakat dengan klasifikasi sifat Allah sebagaimana yang dibuat oleh mazhab Asy'ari. Makanya kita nggak akan menemukan nanti
ulama-ulama yang berbeda madhab itu akan mensyarah. Jadi tidak kita bisa menilai ya satu pandangan ulama atau satu kitab itu dia tidak berafiliasi ke salah satu mazhab akidah itu dilihat dari pandangan ya, apa yang ditulis di dalam kitab itu. Kalau kemudian apa yang ditulis itu adalah perkara-perkara usul yang memang disepakati oleh semua mazhab, ya berarti ya bisa jadi kemudian penulisnya itu tidak berafiliasi kepada salah satu mazhab. Tapi kalau sudah mengadopsi pandangan khas satu mazhab, ya berarti memang itu jadi ukuran bahwasanya penulis kitab itu ya dia berafiliasi ke salah satu mazhab. Jadi perlu membaca atau mempelajari semua pandangan akidah ya, akidah dari mazhab akidah ini sehingga kita bisa menilai ini ulama ini afiliasinya kemana. Atau dia berdiri sendiri ya, tidak mengklaim mengikut salah satu dari mazhab-mazhab yang ada. Ini ada satu pertanyaan tadi. Ya. Bagaimana pandangan bahwa munculnya perdebatan masalah qada-qadar ini terpengaruh langsung dengan pikiran filsafat? Nah, boleh dijawab. Dan ini sepertinya pertanyaan yang terakhir. Mohon maaf. Iya. Kita akan ganti pertanyaan setelahnya ya. Ustaz, boleh dijawab. Iya, memang benar ya, pembahasan di dalam al-qada wal qadar itu kalau dilacak ya, sumbernya itu memang dari filsafat. Karena begini, kalau tadi kita sebut Ma'bad ya, yang dia memunculkan pandangan la qadar, tidak ada takdir ya. Allah itu tidak memaksa manusia atau manusia itu tidak Allah tidak menciptakan perbuatan manusia. Itu pandangan semacam itu sudah ada di dalam filsafat Yunani, kemudian juga filsafat yang dikembangkan oleh orang-orang Kristen. Di Irak ya, ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu menaklukkan Irak, di Irak itu sudah ada sekolah filsafat. Di masa itu sudah ada sekolah filsafat. Sebagaimana di Persia ya. Persia ketika ditaklukkan oleh Sayyidina Umar itu mereka juga sudah punya filsafat yang juga punya tokoh-tokohnya tersendiri. Nah, di antara pembahasan filsafat itu yang dikembangkan baik oleh Persia maupun kemudian filsafat yang dikembangkan oleh kelompok Kristen, salah satu objek yang mereka perdebatkan itu adalah berkaitan dengan perbuatan manusia, khalqul af'al. Ya, perbuatan manusia itu siapa yang menciptakan? Manusia itu apakah dia dipaksa oleh Tuhan atau tidak untuk melakukannya? Itu sudah ada perdebatan itu di kalangan para filosof. Ya. Di kalangan Kristen itu sudah terjadi perdebatan, makanya kemudian para sejarawan, termasuk Ibnu Hajar ya, para ulama ahli hadis ya seperti Ibnu Hajar al-Asqalani, kemudian juga beberapa ulama yang lain mengatakan Ma'bad itu dulunya dia itu masuk Kristen. Ya. Dulunya dia Kristen kemudian masuk Islam. Saya agak lupa ya apa kemudian dia Muslim kemudian Kristen kemudian taubat lagi atau dulunya Kristen kemudian dia masuk Islam ya. Nah, dari situ para ulama mengatakan dia ketika masuk Islam itu dia sudah membawa pikiran atau kemudian pandangan filsafat dari tradisi Kristen yang kemudian dia bawa ke ke tengah-tengah kaum muslimin ya, sehingga kemudian memunculkan perdebatan. Nah, salah satunya adalah isu la qadar itu tadi. Nah, itu, makanya banyak sejarawan yang mengatakan bahwasanya itu isu semacam itu atau pandangan semacam itu memang dia bawa dari tradisi Kristen, dari filsafat orang-orang Kristen.
Jadi adanya interaksi kaum muslimin itu dengan para filosof, interaksi kaum muslimin dengan penganut Kristen ya. Itu yang memunculkan banyaknya pembahasan-pembahasan yang itu tadi ya, berkaitan dengan al-qada wal qadar, berkaitan dengan surga dan neraka, macam-macam. Yang pembahasan-pembahasan semacam itu belum pernah diperdebatkan oleh para sahabat ya. Sehingga memunculkan banyak mazhab tadi ya. Asy'ariyah, Jabariyah, Mu'tazilah dan macam-macam. Jadi bisa kita katakan bahwasanya filsafat itu punya andil ya. Ada pengaruh filsafat itu karena pembahasan-pembahasan semacam itu memang menjadi polemik ya di kalangan mereka, dan itu diperdebatkan ya bukan hanya puluhan tahun tapi ratusan tahun ya, sampai ketika mereka berjumpa dengan kaum muslimin, berinteraksi dengan kaum muslimin. Ya baik, alhamdulillah. Sepertinya sudah terjawab. Tapi ada semacam kesimpulan nih dari Pak Ardiansyah, boleh saya bacakan saja. Pertanyaan Mas Indra tentang Syiah, berapa muslim, bahkan beberapa ulama mereka Syiah atau Islam Islam. Syiah itu bukan Islam. Di beliau kita kepastian aja kan, apakah Syiah itu Islam atau bukan. Iya, mungkin singkat aja ya. Sebenarnya nanti ada pembahasan berkaitan dengan Syadaki juga mengkritik berkaitan dengan pandangan Syiah ya. Tapi intinya begini, bahwa Syiah itu memang kita tahu bahwa mereka punya banyak sekte, punya banyak kelompok. Di antara kelompok Syiah yang itu diklaim atau kemudian dinilai telah keluar dari akidah adalah kelompok Syiah Rafidhah, itu yang pertama. Kemudian Syiah Itsna Asyariyah ya. Yang mereka mengakui 12 imam ya, yang maksum ya. Kemudian juga Ismailiyah dan beberapa sekte lain yang hulu. Hulu itu berlebihan. Nah, hulu itu dalam pandangan akidah yang mengatakan bahwasannya imam mereka itu maksum. Padahal kita tahu bahwasannya yang maksum itu hanya para nabi dan rasul. Ya. Kalau meyakini manusia itu maksum, ya itu sudah pasti bertentangan dengan akidah. Kemudian mengakui bahwasannya atau mengklaim bahwasannya Al-Quran itu punya makna batini, ya, punya makna batin. Selain makna zahir ada makna batin, dan makanya muncul kelompok Syiah atau kelompok batiniyah yang menafsirkan atau mentakwil ayat itu sesuai dengan hawa nafsu mereka. Itu jelas kemudian menyimpang ya. Kemudian muncul pandangan yang aneh-aneh ya, bahwa nanti yang memasukkan surga dan neraka ya, memasukkan manusia ke dalam surga dan neraka itu adalah Sayyidina Ali, bukan Allah. Nah, itu kan pandangan aneh-aneh semacam itu dari kelompok batiniyah yang mengkafirkan para sahabat. Yang tidak kafir itu cuma Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari. Yang lain kafir semua. Ada pandangan Syiah, termasuk istri Nabi, mereka kafirkan. Kemudian mereka cela ya, dan seterusnya. Padahal mencela sahabat Nabi itu menjadi satu sebab pembatal keimanan. Nah, jadi banyak pandangan mereka yang keluar dari Islam. Apakah kemudian ada yang masih lurus? Ada, itu kelompok Zaidiyah namanya. Kelompok Zaidiyah, tapi itu minoritas ya. Sebagian mengatakan masih ada di Yaman. Ya, wallah alam. Yang itu masih mungkin pandangan akidah ya sama dengan kaum muslimin, ahlus sunnah. Mungkin dalam fikih nanti punya perbedaan sedikit. Kelompok Zaidiyah yang imamnya dulu adalah Imam Zaid bin Ali. Itu ya saya rasa, wallah alam bisawab. Saya kembalikan ke Ahli Mirza. Baik, alhamdulillah pertemuan hari ini menarik dan nggak bisa bahas. Mudah-mudahan di selanjutnya
mari sama-sama makan kita kepada Bunda dan semua, mohon doanya agar kita take care semua ya. Itu mudah-mudahan bila